Pemirsa Anda menyaksikan Nusantara Economic Update. Kali ini bersama saya Rian Antono dan langsung saja kita jelang segmen khusus untuk Anda, Bedah Data. Sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan tren pemulihan usai sempat tertekan akibat pandemi COVID-19. Meski angka kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, laju pertumbuhannya kini mulai memasuki fase stabil. Meski sempat tertekan bersama dengan merebaknya pandemi COVID-19, sektor pariwisata Indonesia kini mulai bangkit dan menunjukkan tren pemulihan positif. Pembatasan mobilitas global sebelumnya membuat angka kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman anjlok drastis pada periode 2020 hingga 2021. Pada 2020, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat hanya 4,05 juta atau turun drastis lebih dari 74%. Tekanan mencapai titik terendah pada tahun 2021 dengan hanya 1,56 juta kunjungan, tercatat anjlok 61,6%. Titik balik terjadi mulai terlihat pada 2022 dengan dibuka kembali akses perjalanan, jumlah wisatawan mancanegara melonjak 278,1% menjadi 5,89 juta kunjungan. Fase rebound terus berlanjut pada 2023, di mana kunjungan Wisman melejit hingga 11,68 juta kunjungan. Memasuki 2024 dan 2025, laju pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara mulai memasuki fase normalisasi dan pada tahun 2024 Indonesia mencatat 13,9 juta kunjungan Wisman, sementara di tahun 2025 jumlah kunjungan diperkirakan menjadi 15 juta kunjungan. Meski laju pertumbuhan tidak lagi setinggi masa awal pemulihan, tren pariwisata nasional tetap berada di jalur positif dan semakin stabil. Pemirsa, memang kita ketahui di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita katakan mungkin dikarenakan perang antara Amerika Serikat dan juga Iran, Israel, Selat Hormuz ditutup. Tentunya Indonesia ini memiliki berbagai sentimen negatif bagi perekonomian dan juga ancaman bagi devisa. Sehingga Indonesia mulai mencari mesin pertumbuhan baru. Kalau selama ini kita mungkin mengandalkan ekspor komoditas, kini pariwisata juga didorong menjadi sumber devisa sekaligus penggerak ekonomi domestik. Tapi tantangannya berbeda pemirsa. Usai kita melewati era pandemi COVID-19, pariwisata hari ini sudah tidak bisa lagi dinilai dari sekedar banyaknya turis atau wisatawan yang datang. Yang jauh lebih penting adalah berapa lama mereka tinggal, berapa besar uang yang dibelanjakan, dan seberapa besar dampaknya bagi ekonomi lokal. Lalu apakah pariwisata Indonesia sudah bergerak ke arah tersebut atau jangan-jangan masih sekedar ramai tapi belum benar-benar memberikan nilai tambah? Kita akan bahas bersama dalam Turis Asing Ramai ke RI Yakin Auto Cuan. Kita akan bahas di slide yang pertama. Nanti mungkin kita bisa melihat secara rinci detail-detail grafisnya, mengingat mungkin angka terlalu kecil pemirsa. Kita akan melihat datanya telah kami rangkum untuk Anda hingga sampai terakhir Mei 2026, di mana ini data berdasarkan dari BPS. Ini adalah kita akan lihat dulu sebelum berbicara mengenai wisatawan mancanegara, kita akan fokus perkembangan wisatawan Nusantara atau wisatawan lokal pemirsa. Yang ternyata memang di Mei 2026 ini meningkat menjadi 106,16 juta perjalanan atau dapat dikatakan ini pertumbuhannya sekitar 8,69% secara tahunan. Artinya mobilitas masyarakat mulai kembali kuat dan aktivitas pariwisata terus bergerak. Namun ada satu data yang menarik pemirsa, jumlah perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri. Kita akan masuk ke data ini pemirsa. Kalau tadi dari Nusantara ke sejumlah daerah domestik, kali ini yang dari dalam negeri ke luar negeri, ini juga mengalami turun menjadi 550,38 ribu perjalanan atau terkontraksi sebesar 6,05%. Bagi pariwisata dalam negeri, ini menjadi peluang pemirsa. Semakin banyak masyarakat yang berlibur di dalam negeri, semakin besar uang yang berputar di ekonomi nasional. Namun ada data yang lebih menarik lagi pemirsa. Kita akan melihat sebelumnya setelah tadi kita melihat ada sejumlah daerah-daerah domestik yang menjadi tempat tujuan wisatawan Nusantara,
Jawa Barat menjadi yang tertinggi, Jawa Timur di peringkat kedua, dan ketiga Jawa Tengah. Dan ketika akhirnya perjalanan dari dalam negeri menuju ke luar negeri pun turun. Dan kalau kita masih melihat negara tujuannya di sini ada Malaysia, Singapura, dan Tiongkok atau China yang menjadi negara favorit warga negara Indonesia ke luar negeri. Kita akan melihat bagaimana sebaliknya ya dari mancanegara ke Indonesia. Atau kalau mungkin kita ketahui top of mind-nya adalah Bali, pemirsa. Kita akan melihat ini kunjungan wisatawan mancanegara atau sekarang kita akan singkat menjadi Wisman saja, pemirsa. Ini jumlah kunjungan Wisman mencapai 1,38 juta kunjungan atau naik sekitar 5,83% dibandingkan Mei tahun lalu. Namun sebenarnya siapa sih yang paling banyak datang ke Indonesia? Data BPS ini menunjukkan memang wisatawan. Kita akan masuk ke grafis ini, pemirsa. Ini masih didominasi oleh negara-negara tetangga. Malaysia menempati posisi pertama di 21,58% berdasarkan Mei 2026. Lalu juga disusul Australia 11,22%, Singapura juga 9,89%. Dan hal ini menunjukkan memang ada peluang lain. Salah satunya adalah soal pasar terdekat dari Indonesia yang menjadi penopang pariwisata Indonesia. Dan secara kumulatif kalau kita lihat lagi pemirsa, sepanjang Januari hingga Mei 2026, total kunjungan Wisman ini dapat dikatakan mencapai 6,07 juta kunjungan. Capaian ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2020, pemirsa. Sebetulnya dari sini kita akan melihat juga datanya ini yang paling atas, yang biru. Di sini pemirsa, ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun 2020 atau pandemi. Kita telah melihat sebetulnya angka-angka ini pemirsa, jumlah kunjungan yang sudah meningkat, sudah mulai masuk ke fase recovery. Di informasi tadi sebelumnya pun kita melihat memang sudah lebih baik dibandingkan tahun 2020. Tapi Indonesia masih punya pekerjaan rumah yang besar dan baru. Jika dulu dilihatnya dari jumlah kunjungan, kini tantangannya berubah. Pariwisata Indonesia harus naik kelas, bukan hanya mengejar banyaknya turis, tapi kualitas wisatawan. Spending money yang besar menjadi kunci. Mereka datang bukan untuk berlibur namun menggerakkan hotel, restoran, transportasi, budaya, wellness, event, belanja produk lokal hingga ekonomi kreatif. Dan kita akan melihat sejumlah data yang telah kami rangkum untuk Anda dalam bedah data kali ini. Ini sebetulnya sebagai contoh pemirsa ketika kita tidak mengejar kualitas namun hanya kuantitas saja. Apakah banyaknya wisatawan otomatis membuat bisnis pariwisata ikut cuan? Belum tentu. Ini sederet contohnya untuk Anda pemirsa. Ya, Wisman yang hadir tidak difokuskan pada kualitas. Kita akan fokus pada sejumlah wisatawan asing yang di Bali menjadi top of mind dari wajah pariwisata Indonesia, pemirsa. Di sini mungkin kita baru tahu viral soal bule di Bali bikin klub lari eksklusif. Diduga tolak warga negara Indonesia yang gabung. Ini yang paling fresh from the oven, yang paling baru. Bahkan mereka minta endorse ke UMKM lokal, pemirsa. Lalu di sini juga marah kasus bule arogan viral di Bali. Imigrasi dewasa perkuat konsolidasi, lalu ada juga kasus bule pembuat onar, dan yang paling nyambung dan pembahasan ekonomi kita adalah banyak warga negara asing leluasa bekerja secara ilegal di Bali. Visa mereka untuk wisata pemirsa, namun mereka malah melakukan berbagai usaha mulai dari sepeda, sewa motor, ini itu dan lain-lain, dan justru malah mengambil lahan dari sektor UMKM atau masyarakat lokal pemirsa. Ini sebagai contohnya pemirsa, dan kita akan melihat juga data-data sebagai contoh seperti apa. Ya, perkembangan pengeluaran wisatawan mancanegara. Apakah yakin kalau kunjungannya sedikit bisa sejalan dengan perekonomian yang lebih besar kalau spending money-nya besar? Di grafis ini saya akan bandingkan untuk Anda pemirsa. Kita akan masuk ke data yang satu di sebelah sini. Ini menunjukkan perkembangan jumlah kunjungan Wisman hingga Maret 2026, di mana jumlah kunjungan Wisman di bulan Maret saja mencapai 1.088.166 kunjungan. Ini pemirsa mungkin kecil, tapi saya bisa jelaskan untuk Anda. Lalu ini mengalami relaksasi, kalau kita lihat secara month to month 6,17%. Kita lihat flow pola line chartnya turun, mengalami relaksasi dibandingkan Februari 2026. Bahkan kalau kita lihat flow line chartnya kuartal 1, ini kuartal 1, kalau bisa di close up, ini tetap mengalami relaksasi dibandingkan kuartal 4 2026. Saya coba clearkan untuk Anda. Di sisi sebelah sini pemirsa. Ini lebih melandai dibandingkan kuartal 4. Tapi kalau kita lihat perputaran uangnya di kuartal 1 2026, ini meningkat dibandingkan kuartal 4 2025.
Kita akan fokus di sini pemirsa. Kalau ini jumlah kunjungan ya, kita akan bandingkan dengan rata-rata pengeluaran perkunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara. Yang paling atas jumlah pengeluarannya, yang paling bawah lama tinggalnya. Ketika akhirnya data di sini menunjukkan penurunan, di sini justru meningkat di Q1 2026 mencapai 1345 atau 1.345,61 dolar Amerika Serikat dengan total devisa tembus 4,05 miliar dolar Amerika Serikat atau 68,28 triliun rupiah. Jadi banyak hal yang bisa muncul dari data pengeluaran Wisman pemirsa. Tadi kan kita lihat ketika pengeluaran dari wisatawan itu berkualitas, rata-rata lama tinggal juga meningkat dari 9 menjadi 10. Ini justru akan berdampak terhadap sejumlah sektor. Di sini kita bisa melihat pemirsa, ada akomodasi yang terdampak, makan minum di triwulan 1 2026 yang meningkat signifikan pemirsa. Kita bisa lihat makan minum. Ini yang di-highlight untuk triwulan 1 2026 meningkat dibandingkan triwulan 4 2025 dari 18 jadi 20. Lalu meningkat juga ada transportasi lokal, paket tur lokal juga meningkat, kesehatan dan kecantikan, wellness ini juga meningkat. Inilah yang saya katakan ketika akhirnya memang terjadi peningkatan dari jumlah kunjungan yang berkualitas, ini juga akan berdampak terhadap sejumlah sektor-sektor lainnya pemirsa. Dan tak hanya itu juga, saya akan sedikit saja menjelaskan untuk Anda, ini adalah salah satu contoh juga sektor yang berdampak, yakni adalah hotel-hotel berbintang yang ditinggali oleh para wisatawan. Seperti ini line chartnya pemirsa untuk Anda, dan juga ini menunjukkan memang semua ini menjadi arah baru dari pariwisata Indonesia. Bukan lagi sekedar menambah jumlah kunjungan, melainkan memperpanjang lama tinggal, meningkatkan pengeluaran wisatawan, dan juga memastikan uang yang mereka belanjakan benar-benar berputar di ekonomi lokal. Karena pada akhirnya yang dicari bukan pariwisata yang sekedar ramai, melainkan pariwisata yang memberi nilai tambah bagi rakyat dan juga menggerakkan ekonomi rakyat. Demikian segmen Berdata, kita kembali ke Nusantara Economic Update.